Haleluya Yesus. Tahan di jiwaku ketenangan batinku, ada dalam hadiratku, ada dalam hadiratku, menyembahmu. Katakan bersyukurku di kakimu, bersyukurku di kakimu. Rasakan hadiratku, takkan ku melepaskanmu, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, berdirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran
Katakan namamu besar. Namamu besar dan
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus penolonganku. Sekali lagi katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata di dalam
bahwasanya Kau menara perlindungan kami. Tidak ada tempat untuk kami datang dan berlari membawa segala pergumulan kami. Hanya kepadamu nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Kepala gereja kami. Karena itu Tuhan, kami bangga bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima setiap pujian penyembahan umat Tuhan saat ini menjadi satu persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tolong, biarlah persembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu, mari berbicara, bersabda bagi kami Tuhan, karena kami semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, haleluya. Puji namanya Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan, sebab Tuhan itu selalu baik bagi kita saudara, amin saudara. Puji Tuhan ya, haleluya. Begitulah kalau orang memuji Tuhan ya dengan sungguh-sungguh, maka kita lihat kita punya sinir tadi ya, merasakan pertolongan Tuhan ya. Saya percaya kalau Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus pasti bertanggung jawab, amin saudara. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab ya. Puji Tuhan. Di bulan ini memang saya sendiri ekstra berdoa. Kenapa? Karena banyak jemaat tiba-tiba ya kita dengar ada sakit, masuk rumah sakit. Dan bahkan terakhir saya dikagetkan saudara kita Bapak Simon juga mau masuk rumah sakit. Haleluya. Ya, pada hari-hari terakhir dapat informasi Pak Simon dibawa ke rumah sakit. Saya pikir wah, haleluya. Tapi puji Tuhan ya, dengan cara Tuhan rumah sakit penuh sehingga Pak Simon harus kembali pulang. Haleluya. Ya, jadi itu rencana Tuhan. Tapi jemaat Tuhan yang lain masuk rumah sakit dan puji Tuhan semua sudah pulang. Ya, terakhir pulang kemarin Bapak Paulus Patasi. Ya, dapat kabar beliau sudah pulang, puji Tuhan ya. Dan waktu beliau mau pulang kita dengar informasi Pak Simon justru yang mau masuk. Ya, jadi harus ditingkatkan doa biar semua sembuh. Nah, puji Tuhan saya dengar Pak Simon tidak jadi masuk rumah sakit. Kenapa? Alasannya bukan dia sembuh, tapi rumah sakit penuh. Ya. Nah, puji Tuhan sekarang bisa hadir. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Mungkin karena Tuhan berpikir ini, beliau kan koordinator majelis diakonia. Ya, jadi bayangkan kalau 1 bulan 10 yang masuk rumah sakit, beliau pusing. Ya. Anda bisa bayangkan diakonia beliau harus atur ini itu ya. Dan puji Tuhan beliau mungkin berpikir beliau kebagian diakonia tapi tidak jadi. Karena syarat utama untuk mendapatkan diakonia dari jemaat itu harus rawat inap. Tapi dia tidak rawat inap. Haleluya. Tuhan sembuhkan ya. Dan itu nanti ada berkat tersendiri dari Tuhan buat hamba. Puji Tuhan ya. Bersyukur karena Tuhan baik. Sekali lagi ya, saya berdoa biar Tuhan terus memberikan kesehatan bagi semua jemaat Tuhan ya. Semua sehat, amin. Bilang kiri kanan, Anda hari ini sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Memang kita harus sehat-sehat. Om Kolium juga sehat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, puji Tuhan ya. Kita ada kedatangan atau secara resmi setelah beberapa waktu beribadah dengan kita, dan saya dapat informasi dari sekretaris jemaat yang walaupun sekretaris jemaat sekarang ada di Biak, tapi dia memberikan informasi bahwa dia sudah daftarkan salah satu anggota keluarga kita, yaitu keluarga Ibu Yarangga. Haleluya. Ya, puji Tuhan, Ibu Yarangga telah resmi setelah beberapa waktu beribadah, resmi lagi masuk dalam daftar kependudukan Almasi. Lesu, sorry. Keluarga Lesu ya. Kalau keluarga Yarangga sudah beberapa minggu yang lalu ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Memang seperti itu, kita harus ada istilahnya kependudukan. Kenapa? Kenapa sudah Pancasila pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Haleluya ya. Sebab kalau tidak tercatat dalam buku kehidupan bahaya. Ya, kita perlu untuk terdaftar dalam buku kitab kehidupan, saudara, biar terkontrol dan terkendali, puji Tuhan, tapi juga terukur ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu saudara semua telah menikmati firman Tuhan dari hambanya, karena minggu lalu saya ada ke Manokwari dalam acara Hari Pekabaran Injil, di mana Bapak Wakil Presiden hadir untuk membuka HPI yang kedua ya, dan puji Tuhan dalam HPI itu kita menghasilkan beberapa rekomendasi untuk diberikan kepada Pak Wapres, dan puji Tuhan kemarin telah diresmikannya sekaligus peletakan batu pertama Papua Christian Center ya. Jadi akan dibangun suatu pusat Kristen di Papua, bertempatnya di Jayapura, tapi kemarin beliau letakkan batu secara simbolis di Manokwari ya, dalam rangka beliau sekaligus meresmikan kegiatan Hari Pekabaran Injil di tanah Papua, dan beliau menyumbang juga 300 juta untuk acara kemarin, dan Pak Gubernur menyumbang 700 juta, sehingga pelaksanaan kemarin itu berjumlah 1 miliar lebih, sehingga kami pergi pulang hotel dikasih uang saku juga. Luar biasa, panitia luar biasa ya. Dan karena itu saya tidak ada minggu kemarin, dan saya percaya Bapak Ibu telah menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan lihat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam Kolose pasalnya yang ke-3. Coba kita lihat Kolose pasalnya yang ke-3 ya. Kolose pasalnya yang ke-3. Nanti multimedia akan membantu saudara. Kolose pasal 3 kita akan baca ayatnya yang ke-7 ya. Ayat 5, kita mulai ayatnya yang ke-5 ya. Kolose ya. Kolose pasalnya yang ke-3, kita mulai baca ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-17 ya. Demikian agak panjang firman Tuhan, tapi tidak mengapa karena memang ini satu perikop, meskipun hanya beberapa ayat yang akan menjadi rujukan dalam renungan pada pagi hari ini. Kita lihat firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu geram marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah jugalah demikian. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan
atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa di surga. Sekian panjang kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Tapi intinya dari kebenaran firman Tuhan, Paulus ingin menegaskan kepada jemaat yang ada di Kolose supaya mereka benar-benar tahu betul sebenarnya apa yang dimaksud dengan hidup di dalam Kristus. Karena itu pagi hari ini saya ingin berbicara tentang makna hidup dalam Kristus. Ya, sebagaimana apa yang menjadi latar belakang atau kerinduan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya jemaat yang ada di Kolose mereka tahu betul makna hidup dalam Kristus, saudara. Ya, ada banyak orang dia hidup dalam Kristus tapi dia tidak tahu sebenarnya apa makna dia sebagai orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Itulah yang menjadi tujuan, itu menjadi kerinduan, dan itu menjadi surat Paulus. Tujuan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka tahu betul bahwa ketika mereka menjadi anak Tuhan, ketika mereka menerima Kristus, maka mereka perlu tahu bahwa di dalam Kristus itu bermakna yang luar biasa. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yang pertama, kalau saudara perhatikan baik-baik, itu ada dalam firman Tuhan ayatnya yang ke-9 dan 10, ya. Saudara coba perhatikan ayat 9 dan 10 ini yang menjadi tujuan Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya mereka tahu bahwa hidup itu dalam Kristus harus ada makna yang mereka perlu tahu, ya. Perhatikan ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yang pertama, ayat ini menunjukkan bahwa Paulus ingin supaya jemaat yang ada di Kolose tahu bahwa di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, maknanya ini. Perhatikan dikatakan firman Tuhan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan di sini bukan kita berkata dusta, ya, bukan karena saudara dan saya berbicara atau menyampaikan sesuatu berdusta, bukan. Tetapi yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan dalam konteks bahasa aslinya itu kita hidup di dalam Kristus itu bukan bermuka dua. Itu maksudnya. Ya. Artinya kita hidup dalam Kristus. Makna yang penting yang harus kita tahu bahwa kita hidup sekarang ini seperti yang kita hidup sekarang. Ya, bukan lagi manusia lama. Hati-hati saudara, jangan sampai saudara sudah terima Kristus Yesus, tapi saudara masih hidup dua, hidup lama dan baru. Ya, itu tidak boleh. Makanya firman Tuhan bilang dalam ayat yang 9, kalau jangan lagi kamu saling mendustai. Saling mendustai di sini bukan kata-kata dusta, tetapi kehidupan kita apa adanya sebagai orang percaya. Amin. Jangan di satu posisi lain, di posisi yang lain lagi. Haleluya. Atau dalam pengajaran Yesus itu kepada murid-murid, waktu dia mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dia bilang gini, jangan kamu, hai orang-orang munafik. Ya. Jadi itu orang munafik itu bermuka dua. Nah, itu yang Paulus inginkan. Jangan kita kalau di depan baik, ya, tapi di belakang tidak baik. Jadi kita harus hidup apa adanya. Orang yang sudah terima Yesus, ya, orang yang sudah terima Yesus, yang sudah dalam Kristus, ingat baik saudara. Yang pertama kita harus tahu bahwa kita ini sudah menjadi ciptaan baru. Ya. Yang pertama kita sudah menjadi ciptaan baru. Itulah makna yang saya ingin sampaikan kepada kita saudara.
Kalau kita mengakui dan sudah tahu bahwa kita sudah jadi orang Kristen, ya, orang percaya, sudah lahir baru, sudah dibaptis dengan baik, kita ini adalah ciptaan baru. Inilah yang saya sebut makna pertama bagi orang-orang percaya. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat yang di Kolose, supaya mereka tahu bahwa dalam Kristus makna yang harus mereka tahu, bahwa mereka sudah menjadi ciptaan baru. Orang yang sudah ciptaan baru, ayat 10 dikatakan begini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Haleluya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus tahu, kita yang sudah dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Amin. Haleluya. Kita ciptaan baru. Kita bukan lagi kehidupan yang lama, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Kita sudah ciptaan baru. Amin. Orang yang sudah ciptaan baru, saudara, nanti klik ya. Multimedia, perhatikan, orang yang sudah ciptaan baru ini, Bapak Ibu Saudara, multimedia, coba diklik ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang ciptaan baru, dikatakan firman Tuhan, atau saudara perhatikan baik-baik, kehidupan yang lama itu secara bertahap, secara pelan-pelan dia pasti akan ditinggalkan. Dia pasti akan tinggalkan. Kenapa? Karena dia sudah ciptaan baru. Haleluya. Secara pelan-pelan dia akan meninggalkan. Kalau dulu masih hidupnya masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka perlahan-lahan dia akan tinggalkan. Kalau saudara perhatikan dari ayat sebelumnya jelas sekali ya. Dahulu kamu hidup, coba ayatnya yang ke, perhatikan ayatnya yang ke, dalam pembacaan firman Tuhan kita ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu kehidupan lama kita. Haleluya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, dan penjelasannya segala macam itu. Secara perlahan-lahan saya pastikan orang yang di dalam Kristus, ketika dia tahu maknanya bahwa dia sudah ciptaan baru, maka secara otomatis, secara perlahan-lahan dia akan berusaha untuk meninggalkan kehidupan dunia ini. Haleluya. Amin, saudara. Keluarkan dulu dia, jangan. Ya. Karena firman Tuhan itu, Alkitab bilang begini, iman timbul dari pendengaran. Nah, manakala pendengaran terganggu karena anak kecil, dia tidak akan menghasilkan iman. Ya, karena itu meskipun cucu saya keluar, apalagi bukan cucu saya, cucu saya keluar. Karena iman timbul dari pendengaran. Ketika pendengaran kita kurang baik, tidak akan mungkin menghasilkan iman yang baik. Amin. Haleluya. Setuju? Haleluya. Saya ulangi lagi. Yang pertama, hidup makna dalam Kristus itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa kita ini ciptaan baru, diciptakan sebagai manusia baru. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Haleluya. Nah, orang-orang yang mengalami ciptaan baru ini, saya yakin dan percaya, dia tidak seperti orang-orang yang masih hidup duniawi, masih suka cerita orang. Haleluya. Tapi saya percaya kita sudah tidak cerita orang lagi. Amin. Ibu-ibu, amin. Tidak cerita orang lagi. Justru Anda perlu cerita orang lain punya kebaikan. Haleluya. Kalau lihat, mau cerita orang, cerita kebaikan orang. Jangan cerita itu kejelekan orang. Cerita kebaikan. Oh, ibu itu begini. Apalagi kalau waktu putar arisan, cerita yang baik-baik. Haleluya. Jangan sambil arisan baru cerita yang tidak baik. Haleluya. Amin, ibu.
sendiri ku mau arisan. Begitu kan? Ikut arisan. Waktu belum arisan, saya. Begitu ikut arisan, transfer ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita harus tahu bahwa kita yang sudah hidup dalam Kristus, kita ciptaan baru. Amin. Bilang kiri kanan, Anda ciptaan baru. Jadi kalau Anda selalu berbicara itu sama pasangan Anda, waktu suami Anda marah-marah, Pak, ciptaan baru. Dia langsung, oh iya. Haleluya. Anak-anak kalau kau orang tua marah-marah sama kau teriak, Pak, ciptaan baru. Pasti mau, aduh. Haleluya. Ciptaan baru, supaya kasih tinggal yang lama. Memang tidak secara spontan, karena kita manusia penuh dengan keterbatasan. Alkitab bilang hanya Roh Kuduslah yang mampu membuat manusia berpisah. Haleluya. Amin. Jadi waktu Mama marah, ada anak-anak lapor ke saya, Papi, Mama tuh marah-marah. Sudah saya bilang, kau berdoa supaya Mama tuh tidak marah-marah. Kau begitu? Iya, berdoa saja. Mungkin gara-gara sayur terlalu mahal, hanya untungnya kurang kah? Ini bukan menyinggung Ibu Linda, bukan. Karena yang jual sayur di sini kan Ibu Linda. Namanya saya kaget, namanya sudah bukan Ibu Linda, Bude. Haleluya. Ya. Saya kaget, wah ternyata di jemaat juga ada Bude juga ya. Tapi puji Tuhan usahanya maju terus. Haleluya. Dan tidak punya apa-apa, sekarang sudah ada apa-apa. Saya bilang, tambah apa-apa Tuhan berikan, tapi hati harus selalu rendah hati. Saya pulang-pulang puluhan tahun saya berkhotbah sama jemaat. Saya bilang fasilitas kita boleh berubah, tapi hatimu jangan pernah berubah. Karena fasilitas berubah itu bonus dari Tuhan buat saudara dan saya. Tapi hati tetap rendah hati. Jangan karena fasilitas berubah. Dulu dengan motor, sekarang dengan mobil Hilux, sekarang dengan mobil Fortuner. Hati suruh sudah berubah, tidak boleh. Amin. Bilang kiri kanan, hatimu jangan pernah berubah. Selama engkau menjaga hatimu rendah hati, saya memberitahu berkat terus akan datang. Jemaat di sini mau doakan, jemaat sini mau ikut cari. Saya bilang jangan sampai kau terpilih karena dukungan doa jemaat, lalu kau ganti nomor handphone. Kenapa saya begitu? Karena saya ini pengalaman dengan orang-orang seperti itu. Ya, bahkan orang saya bawa ke sana kemari, ya begitu terpilih, saya kontak tidak muncul. Hilang nomor kontak, lost kontak. Haleluya. Begitu 5 tahun selesai, dia ketemu saya lagi, Pak Pendeta. Haleluya. Tapi ibu yang satu di jemaat ini tidak seperti itu. Amin. Haleluya. Maka itu dukung terus ibu ini sampai dia duduk. Dia berteriak. Haleluya. Karena pertama yang dia akan tolong Tuhan melalui jemaat ini. Haleluya. Daripada kita batu curi, kenal ini, kenal itu kan. Haleluya. Karena memang dunia sekarang itu dunia apa namanya koneksi. Kalau tidak ada koneksi sistematik, Pak dia ini bergumul terus dengan pergumulannya terkait dengan bandara. Ya, saya juga dukung dalam doa. Saya percaya Tuhan pasti akan tolong beliau. Ya, karena beliau sudah berjanji kalau Tuhan tolong tanahnya di bandara itu, maka dia akan berbuat sesuatu bagi Tuhan di jemaat ini. Tapi belum saatnya. Nah, mudah-mudahan sudah jadi barang itu baru dia berbuat sesuatu. Haleluya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu lihat jemaat, pembangunan kita sudah sampai di sini. Berdoa bulan depan ditutup. Setelah ditutup, baru mulai kita bergerak, pasang batu, habis batu, kemudian kita plafon, habis plafon, listrik, PL, dan kita berdoa. Ya, saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Haleluya. 2 bulan yang lalu saya bicara, dan puji Tuhan 2 bulan sekarang, ya, sudah terjadi apa yang saya katakan bahwa akan dicor sampai pada ring terakhir, dan minggu depan akan cor lantai 4-nya. Jadi gereja kita yang paling ujung itu ada 4 lantai. Ya, haleluya. Baik, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama itu hidup bermakna dalam Kristus. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita ini diciptakan sebagai manusia baru, ciptaan baru. Orang yang ciptaan baru itu pasti akan meninggalkan secara perlahan-lahan semua kehidupan dunia. Itu yang harus kita tahu, ya. Jadi tadi saya katakan kalau istrimu marah-marah, cerewet, kasih tahu dia, "Ma, jangan lupa, kau kan ciptaan baru." Haleluya. Kalau dia ingat ciptaan baru, maka saya pastikan dia tidak akan marah-marah lagi. Amin. Haleluya. Jadi kita harus belajar, tahu makna sebagai orang dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, bahwa saya sudah ciptaan baru, manusia baru, bukan manusia lama lagi. Dan saya yakin kalau kita tahu bahwa kita manusia baru, maka saya percaya kita akan pasti meninggalkan secara perlahan-lahan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu manusia lama. Amin. Haleluya. Jadi tinggalkan perlahan-lahan. Kalau suamimu mulai pudar dia punya kasih sayang karena faktor usia, ya, kau ingatkan, bilang, "Bapak, biar kau tua, tapi kau ciptaan baru." Maksudnya jangan sampai pudar itu kasih sayang. Haleluya. Karena faktor usia kan biasanya begitu, ya. Istri dengar baik-baik, kau tetap sayang meskipun suamimu sudah tua, dan kalau sudah tua itu segala sesuatu berkurang, ya, termasuk tenaga berkurang. Jangan kau menuntut banyak sama suami yang sudah tua, karena sudah berkurang, semua berkurang. Haleluya. Jangan sampai karena berkurang suamimu mulai pudar, kau kasih sayang, cinta, tidak boleh. Haleluya. Karena suami itu di umur 30, 40, sampai 50 itu masih tenaga, Mas. Tapi begitu 50-an, saya bilang sama istri saya, "Mang, kau harus mengerti itu 50." Tapi orang sudah tahu itu. Jangan, kita sudah ciptaan baru. Amin. Ciptaan baru. Haleluya. Cinta itu akan terus bertumbuh. Makin lama, makin ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Begitu. Jangan makin tua makin. Haleluya. Namanya ciptaan baru. Ciptaan baru itu kembali muda. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Harus hidup bermakna itu. Ya. Yang pertama yang harus kita tahu, kita ciptaan manusia baru. Yang kedua, perhatikan firman Tuhan. Itu ada pada ayat yang ke-12. Perhatikan ayat 12. Di sana dikatakan firman Tuhan begini. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang kedua, perhatikan. Yang harus kita tahu sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan,
Selain yang pertama, kita manusia baru, kita ciptaan baru. Yang kedua, makna yang kedua, kita ini dipilih. Jadi saudara dan saya itu pilihan. Amin. Kita dipilih, dikuduskan. Dikuduskan di sini bukan soal suci, tapi dikuduskan di sini dalam bahasa konteks asli itu khusus. Saudara dan saya orang-orang khusus. Kalau dalam prajurit ada namanya kopassus. Ya. Itu khusus, kita ini orang-orang khusus. Kenapa? Karena hasil dari pilihan. Dari sekian banyak orang, saudara saya dipilih. Setelah kita dipilih, kita dikhususkan. Untuk apa? Dengan baik. Untuk menerima apa? Kasih. Waduh, luar biasa saudara. Kita dipilih dari sekian banyak orang. Lalu kemudian kita menjadi orang khusus untuk menerima apa? Kasih Kristus. Amin saudara. Saudara, saya pikir-pikir, Tuhan Engkau sungguh luar biasa. Ternyata kita ini dipilih, lalu kemudian kita dikhususkan hanya untuk menerima kasih Tuhan. Karena itu saya terlalu yakin saudara dan saya hari ini, ya, kita akan menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Dan orang-orang yang dipilih, yang dikhususkan untuk menerima kasih-Nya, ada dampaknya. Dampaknya apa? Kata firman Tuhan, perhatikan Alkitab berkata, dampaknya dia pasti akan memiliki belas kasihan. Haleluya. Itu dampak orang-orang pilihan yang dikhususkan untuk menerima kasih Allah, berkat Tuhan, anugerah yang luar biasa. Maka dampak dari orang-orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dia akan pasti memiliki belas kasihan. Lihat orang, dia belas kasihan. Ya, waktu dia datang ibadah dengan mobil, ketemu orang di jalan kaki, dia jangan cuma lewat mobil dong, kasihan dia jalan kaki. Makanya diteruskan belas kasihan, terus apa? Kemurahan. Jadi jangan orang cuma pintar bicara belas kasihan, tapi nggak pernah murah hati. Begitu. Banyak orang kan begitu. Pada saat lihat orang bilang, kasihan nih, cuma sampai kasihan. Haleluya. Kita tidak bisa. Harus, kalau sudah belas kasihan, harus kemurahan. Kemurahan itulah bentuk tindakan dari belas kasihan. Saya senang jemaat di tempat ini. Waktu kalau bikin ulang tahun, makanan sisa, sudah tahu. Saya cek ini makanan sisa kemana? Kami mau bawa di panti asuhan. Ini namanya belas kasihan plus kemurahan. Haleluya. Jangan sisa banyak, dia tidak berpikir ada panti asuhan. Haleluya. Kadang-kadang sisa banyak, bagi-bagi. Sampai orang pulang 2 minggu makan itu terus. Bangun pagi kasih panas. Sore ada sisa masuk lagi kulkas. Padahal tidak tahu ada anak-anak yatim piatu sama setengah mati makan. Besok lagi kabut kasih panas kan. Kau mau makan sampai berapa banyak? Mana kemurahan hati? Haleluya. Jangan makan. Makanya kita penyakitan. Karena apa? Masuk keluar. Masuk keluar. Masuk keluar. Maksudnya masuk kulkas keluar. Sisa masuk kulkas lagi. Kayaknya Anda ini pengalaman karena ketahui. Haleluya. Kalau bikin acara, saya bilang kalau ada acara, karena kita makan sampai mana-mana. Saya puji Tuhan karena konsentrasi di pembangunan, membantu panitia karena panitia kurang enak badan, kurang sehat. Jadi saya waktu tidak sadar saya timbang begini,
Badan saya sudah turun. Haleluya. 75 kilo. Sekarang tinggal 77 kilo. 67 kilo. Jadi 75 nih, 67 berapa kilo? Gila. 8 kilo. Ada harusnya kalau saya pakai celana saya angkat-angkat terus. Wah, ini rupanya pergumulan juga. Saya tanya dokter, karena memang saya bendahara di PGP itu dokter. Kalau beberapa teman di kerukunan kawan juga dokter, saya bilang itu tinggi saya 164 itu ideal berapa dan berapa nih? Dia bilang kalau kita 164 itu ya idealnya 160 beratnya. Oh, kalau sudah lewat 70-an itu sudah tidak ideal begitu. Oh, jadi masih bisa. Jadi saya boleh lah. Jadi saya pertahankan ini, jangan dia turun lagi. Haleluya. Ya. Karena memang orang kalau fokus sesuatu itu kadang ya makan lupa lah, ya. Karena berpikir, berdoa, bisa dipuji Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan. Ya. Haleluya. Kembali ke dalam pembacaan firman Tuhan. Kita dipilih, dikhususkan untuk menerima kasih Allah. Dampaknya apa? Belas kasihan. Belas kasihan bukan hanya sekedar di mulut melihat orang dan berkata kasihan, tapi perlu ada tindaknya yang disebut dengan apa? Kemurahan. Selanjutnya Alkitab berkata di situ bilang apa saudara? Kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu dampak dari orang yang dipilih, dikhususkan menerima kasih Allah. Ya, kita pasti akan punya kerendahan hati. Orang-orang khusus, orang-orang pilihan itu pasti rendah hati. Dan kalau rendah hati pasti lemah lembut dia. Ya. Tidak ada orang yang suka emosi lalu kemudian lembut, jarang. Ya. Orang yang keras itu jarang lembut. Ya. Tapi kalau dia rendah hati pasti dia lemah lembut. Haleluya. Dan pasti juga dia sabar. Itu pasti dia sabar Bapak Ibu Saudara. Jadi itu ya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Yang kedua, makna dalam Kristus itu bahwasanya kita ini dipilih, kita dikhususkan untuk menerima kasih Allah yang besar. Saya percaya kita semua mau menerima kasih Allah. Amin. Siapa di antara sini yang tidak mau menerima kasih Allah? Saya yakin apapun status sosial kita, mau susah, mau setengah susah, ya, mau kaya, pasti kita mau menerima kasih Allah. Amin saudara. Haleluya. Sama juga dengan saya juga mau menerima kasih Allah. Karena yang saya tahu, hidup dalam Kristus, yaitu saya dipilih, saya dikhususkan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hidup bermakna dalam Kristus. Kalau yang pertama kita ciptaan baru, yang kedua kita dipilih khusus untuk menerima kasih Allah. Yang ketiga kita lihat ada pada ayat yang ke-15. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ayat 15 berkata begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Haleluya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Yang ketiga, hidup bermakna dalam Kristus dengan baik. Hati kita didiami oleh damai sejahtera Kristus. Atau dengan kata lain, kehidupan ini dipenuhi, diperintah oleh damai sejahtera yang tentunya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan, tantangan, persoalan saudara dan saya, selama engkau tidak dikuasai oleh damai sejahtera ini, maka dengar baik, engkau akan mengalami banyak kegagalan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan. Tapi kalau damai sejahtera Kristus menguasai, memerintah dalam hati, sebesar apapun tantangan kita, sebesar apapun pergumulan kita, seberat apapun beban yang kita pikul hari ini, kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita,
maka saya percaya kita akan melihat jalan keluar atas setiap pergumulan hidup. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa orang seringkali berkata, kenapa tidak ada jalan keluar? Kenapa tidak ada solusi? Kenapa begini-begini terus? Karena hatinya damai sejahtera Kristus tidak memerintah, tidak dikuasai, tidak didiami oleh damai sejahtera Allah. Kalau damai sejahtera Allah itu, damai sejahtera Kristus, sukacita itu menguasai kita, Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan kita, apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun beban yang kita pikul, saya terlalu yakin damai sejahtera Kristus akan memberikan jawaban atas hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Bahkan kalau kita sakit, beban sakit penyakit itu bisa hilang kalau saudara selalu sukacita. Amin. Sukacita. Paulus, dia mengalami banyak persoalan sampai dalam penjara pun dia selalu mengingatkan kepada para murid, para anak rohani, tetapi juga kepada jemaat. Dia berkata selalu bersukacita. Karena dengan bersukacita, dengan damai Kristus ada dalam hidup saudara dan saya percaya kita akan mampu melewati segala pergumulan dan persoalan hidup ini. Saya tahu kita semua punya beban masalah. Ya, saya tahu kita semua punya tantangan. Bahkan saya tahu ada beban yang sedang kita pikul hari-hari ini. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, ketika Anda tahu bahwa hidup dalam Kristus itu punya makna yang luar biasa, dan makna ini memberikan keuntungan bagi kita dalam menjalani hidup rohani kita di tengah-tengah pergumulan, maka dengar baik, yang ketiga ini penting sekali. Kita didiami oleh damai sejahtera Kristus. Hidup kita juga bermakna dalam Kristus karena tersedia bagi kita damai sejahtera ketika kita menjalani hidup dengan berbagai macam tantangan, Bapak Ibu Saudara. Bukan sedikit tantangan yang kita hadapi, tapi damai sejahtera kalau berdiam dalam hidup ini. Damai sejahtera ini kalau dia memerintah dalam hati saudara dan saya yakin kita bisa dan mampu lalui. Amin, saudara. Haleluya. Berat, tapi saya percaya damai Kristus, ya, kalau dia memerintah dalam hidup kita akan melihat pertolongan Tuhan. Filipi 4 ayat 7 ini menjadi rujukan. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang akan memelihara hati dan pikiran mereka yang percaya pada Kristus Yesus. Damai sejahtera Kristus itu, saudara, yang melampaui segala akal, kata firman Tuhan. Artinya bahwa sehebat apapun tantangan hidup ini, rupanya damai sejahtera Kristus kalau memerintah dalam hidup saudara dan saya, dalam hati kita, maka kita akan pastikan kita bisa jalan hidup ini. Dan pasti ada jalan keluar. Apa masalahmu hari-hari? Saya mau beritahu, pasti ada jalan keluar. Kalau saya bisa dapat jalan keluar dari Tuhan, saya yakin Allahku sama dengan Allah yang saudara dan saya sembah. Allah itu juga lah yang akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Orang mau bicara apa sama kita, kita tidak peduli. Yang penting Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Silakan orang mau bicara apa, ya, tidak peduli. Yang penting kita jaga hati, berusaha supaya hati ini diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Maka orang akan melihat bahwa sesungguhnya saudara dan saya mendapat kasih yang istimewa dari Tuhan. Haleluya. Istri harus berdamai sejahtera Kristus. Amin. Istri-istri, suami juga harus berdamai sejahtera. Haleluya. Saya yakin kalau suami berdamai sejahtera, lihat keterbatasan istri, pasti dia akan sukacita saja. Oh Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur karena ini istri yang Tuhan kasih buat saya. Haleluya. Sebaliknya, istri juga akan, kalau diperintah oleh damai sejahtera, saya yakin istri juga akan melihat suaminya, Tuhan terima kasih, inilah suami yang Tuhan berikan pada saya. Amin.
Tapi kalau tidak ada damai sejahtera, yang ada istri itu mengeluh terus. Tiap habis bulan, suami tidak kasih gaji, ya sudah. Atau gaji kurang, dia akan mengeluh. Aduh, kapan saya punya suami seperti suami tetangga? Dia mulai banding-bandingkan. Tidak boleh istri banding-bandingkan suami, ya. Haleluya. Jangan, aduh, coba suami saya itu seperti suami si A, si B. Tidak boleh. Begitu juga suami-suami. Tidak boleh. Aduh, coba istri saya itu seperti istri yang itu kan. Tidak bisa. Istrimu itulah yang terbaik. Mana suami-suami? Coba, istri saya itu yang jempol. Begini, saya bilang istri saya, mami ini sudah mana? Mami. Haleluya. Saudara pikir kalau begini itu ada maknanya? Ada makna, makanya berjuang juga ini begini. Itu maknanya. Haleluya. Begitu juga istri saya, ini suami saya. Harus begitu. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya punya kerinduan untuk membawa jemaat Tuhan pada makanan-makanan yang segar. Haleluya. Jangan saudara, sekarang ini banyak YouTube, banyak Facebook, banyak TikTok yang kadang-kadang berbahaya bagi kita, ya. Haleluya. Cukup. Makanya saya senang ada orang bertanya viral, ada bahasa jemaat Tuhan, kami punya gereja, kami punya ini, punya. Ya itu yang betul. Haleluya. Punya gereja, tapi masih mau dengar yang aneh-aneh. Kita dengar firman Tuhan. Apa yang kita dapat dari gereja kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya simpulkan firman Tuhan di pagi hari ini. Hidup bermakna dalam Kristus. Yang pertama, kita harus tahu kita ciptaan baru. Kita adalah manusia baru. Amin saudara. Sama-sama dengan saya. Diciptakan sebagai manusia baru. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Haleluya. Yang kedua, dipilih, dikuduskan dan dikasih Allah. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, didiami oleh damai sejahtera Kristus. 1, 2, 3. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah 3 poin ini kita mau praktekkan dalam hidup saudara dan saya, dalam rumah tangga kita masing-masing menjalani hidup ini. Saya percaya ketika kita tahu memaknai hidup dalam Kristus ini, maka segala tantangan hidup, segala persoalan dan beban hidup, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita semua, kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup Alkitab kita. Kita konsentrasi dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita konsentrasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kita dalam sikap doa, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Setelah kita beberapa waktu duduk. Haleluya. Terima kasih. Semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Fokus hatimu, pikiranmu kepada Tuhan. Bawa beban hidupmu pada Tuhan, pergumulanmu pada Tuhan. Haleluya. Persoalan tantanganmu pada Tuhan. Karena Dia jalan keluar saudara dan saya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua kita dalam sikap doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memahami sesungguhnya makna di dalam Kristus. Hidup ini kami tahu Tuhan bahwa Kau sudah tebus
Haleluya. Kami tidak berjalan lagi dalam kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Tapi kami berjalan dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus. Sehingga yang tidak bisa, kami bisa lakukan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi manusia baru. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tolong kami semua Tuhan. Dengan segala persoalan hidup dan beban hidup kami. Tuhan yang tahu setiap pergumulan dan beban hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Mari semua kita menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami satu. Engkau tahu setiap beban hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bapa Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Dia baik. Sekali lagi katakan Bapa Engkau baik. Lihat dia Bapa yang baik saudara. Dia sangat baik. Dia selalu baik buat saudara dan saya. Bapa puji. Katakan aku memujimu. Yeah.
waktu saya minta kita nyanyikan, saya merasakan ada di antara saudara yang punya beban. Saya undang saudara yang punya beban, mari maju ke depan. Saudara yang punya beban, silakan maju ke depan. Saya berdoa buat saudara. Aku memujimu, khusus yang punya beban saja. Kalau yang punya beban yang bagimu ini berat, tapi dengar Bapa yang baik itu akan memberi pertolongan bagi saudara. Sekali lagi, semua yang punya beban saja, naikkan yang kudus sampai
kami. Tuhan sudah ganti dengan kelegaan. Kami tinggalkan tempat ini, kami percaya jawaban sudah ada dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya karena itu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat, dan Engkau Allah selalu tepat dalam menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan dan kehadiran-Mu. Dan tiba saatnya kami memberi persembahan, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Apapun bentuk persembahan yang akan kami bawa Tuhan, Engkau yang Maha tahu, Engkau yang punya berkat. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, mari berkatilah setiap tangan-tangan yang akan memberi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan.